Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Iya, selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Gatot dan teman saya Endah Kartika Sari. Iya, melalui channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Dalam acara apa Mas Gatot? Dalam acara talkshow lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Dan acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul bidang warisan budaya. Dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan tahun anggaran 2021. Nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Betul. Tapi sebelumnya untuk sobat budaya yang setia di channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan. Segera subscribe. Bar kuwi. Like. Bar kuwi. Komen. Bar kuwi. Share sebanyak-banyaknya kepada saudara, keluarga yang dirantau ya Mas Gatot ya. Iya. Terus ono tombol loncengnya dikapake. Tekan dong, ditekan. Ben ngopo? Biar mendapat pemberitahuan terupdate tentang acara, kegiatan, adat, tradisi, seni, budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, biar tidak ketinggalan berita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang sudah hadir. Ini sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Kita ngobrolnya bertempat di mana Mbak Sari? Ini kita jalan-jalan di Omah Besi Mas. Omah Besi itu tepatnya di Gading. Gading. Playen Gunung Kidul. Iya, jadi ini tempatnya enak buat ngobrol. Silir ya Mas, silir banget ya. Silir, wedangan, menune juga komplit. Ini untuk anak-anak muda juga masuk. Iya, ini neng kene iki pokoke njaluk teh bukake teh, njaluk kopi bukake kopi, njaluk jahe bukake yo jahe. Iya, dan selanjutnya kita akan kau urung tutup iki mau daftar menune oke banget Mas. Wes kuwi wae wedange sing disebut engko ndak bukake werna-werna ya to. Lho, urung tutup kok wis iki piye to? Engko nek njaluk apa ngono ndak bukake apa kon ya. Mas Gatot, narasumber kita siapa saja boleh dikenalkan? Iya, yang pertama akan kita kenalkan adalah orang yang sangat luar biasa. Iya, beliau ini. Beliaunya orang biasanya orang mengatakan orang nomor 2 di Gunung Kidul. Oh iya, sudah pasti tahu semuanya sobat budaya. Iya, Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Heri Susanto Eskom MSI. Selamat siang Pak. Sehat selalu ya Pak Wakil. Masih terus semangat ini Bapak terus ini, semangat. walaupun agendanya padat sekali ya Mas. Luar biasa. Tapi beliau tetap 100%. Semangat. Makanya agendanya padat, tugasnya kamu nanti mencairkan biar saya yang mencairkan. Iya dong. Oh ya, kayak itu ya, benda padat kemudian menjadi cair itu ya. Pelajaran IPA itu ya. Masih ingat nggak? Ingat. Topiknya kesannya ingat nanti malam hari ini. Okay. Selanjutnya yang kedua ini adalah Sekdin Kebudayaan Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM. Selamat siang Bapak. Sehat selalu. Ini Pak Mantara ini juga Mas. Kesana kemari hilir mudik, tapi harus tetap on staminanya. Sana kemari hilir mudik wira-wiri. Ya koncone kuwi sak trah ngono kuwi Mas. Sedulure ngalor ngidul. Selanjutnya di samping saya ini yang kelihatan masih muda sekali. Ya kayak saya Mas. Iya, masih muda. Ngerti. Masih muda sekali. Ini dari KONI Gunung Kidul ada Bung Heri. Selamat siang Bung Heri, sehat selalu ya Bung. Iya. Iya, salam olahraga jaya, begitu ya Bung ya. Ketok ya pawaan. Salam olahraga jaya. Pawaan olahraga ketok. Ketok beda karo sampeyan. Olahragane ngarit. Ini olahraga. Selanjutnya akan kita sapa Mbak Sari di sampingmu. Iya, ini aduh pakai belangkon ini. Ini Dimas Tejo bukan? Meh podo. Meh podo. Oh tanggane. Ya, ini adalah Bapak Pandu leres je. Ini dari komunitas Jemparingan Dewondanu. Oke, Pak Pandu. Nanti kita akan tanya-tanya Dewondanu itu apa dan lain sebagainya nanti ya. Iya, boleh ya. Untuk selanjutnya yang satu lagi. Ini adalah Pak Parman. Pak Parman. Ya. Lelaki soalnya Parman. Kok bisa? Kalau wanita Parwoman kan gitu. Oh iya benar. Saya ini Mas 2 tahun off pandemi itu agak lemot gitu ya. Iya.
Untuk ngobrol topik kita hari ini adalah olahraga tradisional. Iya, karena memang banyak sekali olahraga tradisional yang ada di Gunung Kidul. Iya, saya tuh bangga sebagai orang Gunung Kidul, Mas. Iya. Dulu itu olahraga tradisional yang paling saya ingat itu adalah boy-boynan. Boy-boynan, Iya. bandem-bandeman. Iya. Kalau Mas Gadot apa? Aku egrang, Iya. terus gubak sodor, sama yang sangat berkesan itu Apa? olahraga ngelumpuk ke lemah meladuk, tiga ngumbuk, wingku terus tengah naik sikut. Nah, olahraga. Itu namanya apa itu? Olahraga. Ya olahraga. Diunsal ke kancane. Wirusuk. Iya, yang pertama kita akan langsung ke Pak Wakil Bupati Gunung Kidul. Iya, kita akan bertanya kepada beliau Bapak Heri Susanto Eskom MSI. Iya. Ya, akan saya tanya boleh? Ditanyakan Saya yang memulai silakan. ya. Kowe sing ngokeh sing takon biasanya kowe. Kok aku? Coba tanya. Oh iya. Iya, maaf ya Bapak ya, ini teman saya ini agak gimana gitu ya. Iya, Memang Pak, memang itu sudah gawan lahir gitu ya Pak, gawan bayi itu ya seperti itu ya. Bapak, bagaimana situasi COVID terkini di Kabupaten Gunung Kidul? Iya, karena kita tahu udah turun level ya. Iya, ini udah level monggo. 2 ya Mas Gadot Iya. ya, alhamdulillah ya. Baik, makasih Mbak Endah, Mas Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Mantara, Pak Ses, Mas Heri dari KNPI, Pak Parman dan juga Mas Pandu, juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama tentu kita patut bersyukur bahwasanya terkait dengan COVID, Kabupaten Gunung Kidul telah memasuki level 2. Namun demikian tentu kami selaku pemerintah daerah senantiasa menghimbau dan juga berharap banyak dari seluruh warga masyarakat juga terhadap beberapa tokoh utamanya ya, karena tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan ini menjadi sentra kepemimpinan daerah yang menurut hemat kami itu sangat efektif apabila komando lewat jalur tokohan, jalur kepemimpinan ini insya Allah akan didengar oleh warga masyarakat. Yang pertama untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Jadi level 2 ini jangan sampai membuat kita semua menjadi lengah, menjadikan kita euforia yang berlebihan, sehingga pada akhirnya ini akan berpotensi menimbulkan klaster baru yang berpotensi menaiknya atau melonjaknya kasus COVID seperti halnya pada bulan-bulan yang pernah kita lalui, utamanya adalah di bulan Juli. Jadi terkait COVID betul bahwasanya kita sudah melandai di level 2. Bahkan informasi terakhir ini dari 6.854 RT itu hanya tinggal 16 RT yang di zona kuning. Jadi seluruhnya hampir 99,84% ya itu sudah memasuki zona hijau. Alhamdulillah. Nah, situasi ini penting untuk senantiasa kita jaga, kita maintain, kita kelola dan juga kita sepakat untuk betul-betul kita kita yakini bahwasanya ini situasi yang baik, ini betul-betul kita harus sepakat, kita kawal betul sehingga pada akhirnya tidak menjadikan gelombang yang ketiga yang tentu itu sangat mengerikan. Jadi kami sekali lagi selaku pemerintah sangat-sangat berharap agar kiranya ekonomi kita semakin baik, kemudian kelonggaran-kelonggaran dalam bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat ini bisa segera pulih kembali seperti halnya yang kita inginkan. Saya pikir gitu Mbak Indah. Iya, jelas sekali ya. Dan ya yang jelas itu meskipun turun levelnya, jangan lengah karena apa? COVID belum musnah Mas Gadot ya. Kowe karo aku kompak banget nek kon ngene iki. Kok ngene ya. Iya. Dan ini kita kegiatan seperti ini Iya. tentunya sudah protokol kesehatan ya Mas Iya, Gadot ya. kita udah vaksin, yang di Sudah sini udah vaksin vaksin 2 kali, semuanya. Wah, kemudian- aplikasiku Peduli Lindungi nanti tak nggo saiki pisan. Iya sama Mas, saya juga Iya. tadi mau masuk ke sini juga kita scan barcode dulu. Oke, setelah penjelasan tentang situasi COVID Gunung Kidul, Ya. kemudian kita akan masuk ke materi, Ya. mau tanya ke Pak Wakil Bupati, Ya. dengan topik kita adalah olahraga tradisional. Banyak sekali olahraga yang ada di Gunung Kidul, olahraga tradisional. Iya. Di antaranya ada jemparingan, kemudian Ada gobak sodor. dan lain-lain. Iya. Pokoknya itu olahraga tradisional yang ada itu banyak sekali dan itu memang agak meredup Iya betul Mas karena Gadot. kalah dengan apa ya namanya? Dengan
game, iya, game dengan, online ya. Dengan gepeng seperti ini, dengan gepeng seperti benar kalah. Oleh karena itu karena makanya dari bidang warisan budaya bagaimana caranya akan menggali ya, oleh karena itu mumpung Pak Wakil Bupati rawuh ini mungkin monggo Pak bisa disampaikan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentang olahraga tradisional biar kembali tetap lestari gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Izin ya Mas, buka masker nih. Baik Mas Gatot, jadi sebenarnya kita patut bersyukur ya bahwasanya kita juga mempunyai potensi-potensi olahraga tradisional yang sangat luar biasa dan bahkan banyak sekali. Ini menjadi penting karena olahraga tradisional ini kan rata-rata digemari oleh adik-adik kita yang masih dalam usia dini ya. Jadi ini penting karena menjadi sebuah wujud bagaimana psikologi anak ini terbangun sejak dini. Jadi kalau dulu mungkin kita sering kenal ada gobak sodor, kemudian ada enggrang ya, kemudian ada dakon, dan juga ada olahraga-olahraga yang lain yang menurut kami itu justru mengandung filosofi yang sangat dalam, yang insya Allah kalau kita itu ungkit kembali atau mungkin kita gali kembali sampai pada tataran akhirnya anak-anak itu memahami betul filosofi apa yang ada di dalam permainan tradisional tersebut. Insya Allah itu akan membentuk amigdala kita atau semacam memori kita ke depan bahwa ada mimpi-mimpi yang tertanam dalam sebuah permainan sederhana yang mungkin sebagian orang menganggapnya apalah artinya itu gitu. Tapi contoh kasus saja, misalnya dulu itu ada dakon ya, istilahnya dakon. Itu sebenarnya mengandung filosofi bagaimana kita bersedekah dan kemudian kita pada akhirnya bagaimana kita menabung dan sebagainya. Itu sebenarnya mengandung filosofi yang sangat dalam. Nah, ini menjadi penting untuk tentu kita coba gali kembali dan kemudian kita mulai getok tularkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang notabene hampir setiap saat selalu bermain dengan HP yang menurut hemat kami itu cukup berisiko tinggi karena seringkali ada di dalam kamar. Ini juga kita perlu prihatin. Nah, dalam situasi pandemi ini tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama dengan lamanya anak-anak kita atau adik-adik kita tidak segera menjalin komunikasi dalam konteks komunikasi bermain anak. Ini juga akan berpengaruh bagaimana generasi emas ke depan. Saya agak ada kekhawatiran tersendiri ketika kita memimpinkan generasi emas 2045 itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diwujudkan apabila generasi penerus kita, generasi bangsa yang saat ini itu notabene masih ada usia dini dan anak-anak, kemudian mereka asik dengan permainan yang sebenarnya tidak bisa dikatakan membentuk karakter dan mimpi-mimpi besarnya ke depan. Ini juga akan berisiko tinggi. Nah, untuk itu pasti kami selaku pemerintah sangat mendukung, sangat mensupport agar kiranya potensi-potensi permainan atau olahraga yang notabene tradisional ini bisa diangkat kembali, dan tentunya kami berharap banyak dari Pak Agus Mantara selaku dari SES di Kabudayan untuk bisa menggali secara maksimal potensi yang ada. Bahkan kami nanti punya mimpi agar kawan-kawan atau saudara-saudara kita wisatawan yang masuk ke Gunung Kidul itu kalau bisa nanti disuguhkan olahraga-olahraga tradisional di tempat-tempat tertentu yang ketika pulang dari Gunung Kidul itu ada sesuatu yang dibawa sehingga pada akhirnya istilahnya nanti bisa diinformasikan, ditularkan kepada masyarakat atau khalayak banyak itu. Oh, ternyata wisata ke Gunung Kidul itu asik gitu. Jadi tidak sekedar melihat pantai, tidak sekedar melihat gunung gua dan yang lain-lain, tapi kemudian disuguhkan olahraga-olahraga tradisional yang nanti akan mampu membentuk semacam mencatat dalam dirinya ada memori yang bisa tertanam, yang ada seni dan ada catatan khusus bahwa di Gunung Kidul ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan harapannya nanti teman-teman dinas ini bisa memfasilitasi. Siapa, Pak? Dan saya yakin itu sangat bisa sekali. Dan yang paling penting kita jual Gunung Kidul tidak semata-mata alamnya, tetapi SDM dan juga selain SDM juga kondisi-kondisi yang ada, kemudian sejarah-sejarah yang
ada di Gunung Kidul ini bisa diungkap dan diangkat kembali sampai pada akhirnya orang yang datang ke Gunung Kidul itu akan ketagihan karena nilai-nilai historis yang ada di Gunung Kidul ini bisa memberikan informasi yang dalam tanda petik mungkin menjadi sesuatu yang berbeda daripada sekedar wisata. Ini menjadi penting. Begitu Mas Gatot. Iya. Ya, ini jadi dapat disimpulkan ya dapat disimpulkan bahwa Pemkab Gunung Kidul sangat mendukung ya Pak. Betul. Dan kemungkinan besok dari Dinas Kebudayaan bisa membuatkan peta wisata, peta wisata gitu ya. Itu mencakup untuk wisata alam, kemudian nanti misalkan satu hari itu kita akan ke pantai, ke gua, kemudian makan malamnya dengan sajian kuliner khas Gunung Kidul. Paket wisata ya Pak. Dan juga mungkin nanti kerajinan khasnya seperti yang saya pakai ini Mas Gatot. Ini adalah batik khas dari Desa Mandiri Budaya Putat Pato. Ini batiknya ini ya. Iya, apik banget iki. Batiknya itu gambarnya topeng dan daun kakao ya Pak. Endi topengnya? Iki Mas. Oh kuwi tak kira benik jebul topeng. Mas Gatot itu yang fokus ada. Iyalah. Jenenge takon tak kira iki benik jebul topeng lha ya jenenge wong takon ra ngerti kaya seneni. Iya, yang jelas gini, oke, Pak jenengan sudah mendengarkan langsung kan? Ya toh. Mau kita mau nduduk ini setelah ada penjelasan dari Pak Wakil Bupati kita ladeken set alhamdulillah. Melalui Pak Wakil Bupati terontong-terontong bahwa Pemkab Gunung Kidul sangat mendukung apalagi di sini juga ada Pak Sekretaris Dinas yang tadi juga langsung mendengar dari sudah siap kita. Semangat siap. Ya gitu. Cair sekarang. Karena ini kayaknya lega sekali saya mau minum. Iya kok gitu toh Mas Gatot itu ya. Maaf ya Pak Wakil. Pak ini besok kalau seperti ini masih orang Gunung Kidul bukan Pak ini? Ini adalah teh tradisional Gunung Kidul. Gini Mbak Endah, siapapun yang di Gunung Kidul ini jiwanya harus menggunung kiduli. Artinya harus Gunung Kidul. Apakah itu dari Sleman, apakah itu dari Klaten, dari manapun, yang jelas mari kita besarkan Gunung Kidul ini. Ya walaupun bagaimana kita harus berupaya bagaimana Gunung Kidul ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jiwa-jiwa itu yang harus tertanam bahwa kami adalah orang Gunung Kidul. Walaupun orang saya bangga menjadi orang bukan Gunung cuma Kidul. Jiwa, nama saya Gunung Kidul banget Pak. Apa? Gatot. Apa luar negeri Ren? Makanan kuliner khas Gunung Kidul. Panganan nek dicokot nesu ya kuwi. Gatot. Iya. Terima kasih sekali atas penjelasannya dari Pak Wakil Bupati, luar biasa. Sudah jelas, cetok, gamblang ya Mas. Gamblang sekali bahwa benar-benar mendukung sepenuhnya tentang program dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul untuk melestarikan olahraga tradisional. Mbak Sari, karena Bapak itu Pak Wakil itu agendanya padat sekali. Jadi terima kasih sekali sudah hadir di obrolan kita bersama yang langsung disaksikan pemirsa channel Kebudayaan Gunung Kidul. Intinya bahwa apa yang disampaikan itu membuat teman-teman yang ada di sini akan lebih semangat. Iya betul. Iya. Terima kasih Bapak. Ya dan mungkin sehat. Setelah ya Pak ya. Nanti ngobrolnya teknis, nanti bisa lebih mengerucut kira-kira langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan dan kemudian intervensi dari pemerintah daerah tentu melalui Mas Agus ini yang nanti insya Allah secara teknis akan detail dan mohon maaf karena memang kebetulan sudah terlanjur ada agenda lain, kami mohon pamit, mohon izin. Terima kasih Bapak. Nanti kami akan kita lanjutkan. Matur nuwun, kita berikan tepuk tangan buat Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Makasih, matur nuwun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Nggih. Pak Sekdin monggo pun nunjuk, Pak pun lega toh, monggo. Mangga gek diunjuk iki wis plong gamblang sekali. Dengan penjelasan Pak Wakil ya. Iya, dengan penjelasan Pak Wakil, Bupati tadi sangat memberikan support pada kita semuanya. Ono celah iki. Ono celah. Ada peluang ini ya. Ada peluang, apalagi saat ini juga Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan, Bapak Khairul Agus Mantara, ini juga lenggah dan sudah memberikan jawaban siap, begitu kan? Memberikan jawaban siap begitu. Tentunya memberikan. Iya, nanti Pak, ya, beliau biar semangat baru ya. Menikmati teh. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan ya Pak. Saya mau ngobrol dengan Bung Heri Santoso dulu dari KONI. Boleh? Bung, boleh, silakan. Ya.
Bapak terkait dengan kok Bapak tuh Bung ya mohon maaf Bung Jenom ki bungsu nek wis tuwa pring kuwi ta kuwi kan yo wit-witan bukan seperti itu ya Bung Heri Santoso dalam olahraga tradisional ini bagaimana esensi yang ada menurut pandangan Bung Heri Santoso? Monggo Bung, silakan Bung. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama kami ucapkan terima kasih tentunya pada Dinas Kebudayaan. Ini samping kami juga senior kami, Pak Saikdin ini yang juga kebetulan menjadi ketua kami kalau kita bicara tentang olahraga tradisional. Tapi sebelum itu, karena saya menjadi bagian dari KONI, Komite Olahraga Nasional, hal yang kemudian harus kita pahami bersama, memang kalau kita bicara tentang olahraga, yang itu menjadi bagian dari KONI secara undang-undang gitu, kita lihat bersama kan itu di sistem olahraga nasional nomor 3 2005, wilayah kami KONI itu kan tugasnya membantu Pak Wabub dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengembangkan olahraga prestasi yang kemudian berhimpun di KONI, dan setiap momentum itu ada sebuah evaluasi dalam bentuk kejuaraan-kejuaraan. Itu yang kemudian kita paham bersama, yaitu tugas kami di olahraga prestasi. Tapi kita paham betul, Mas Gatot, kalau dulu dengan pas sekolah mungkin mengenal di sistem olahraga nasional pada 3 kan. Ada olahraga prestasi, ada olahraga pendidikan, dan ada olahraga rekreasi. Nah mungkin ketika kita bicara tentang olahraga tradisional, inilah masuknya di olahraga rekreasi. Kebetulan di Gunung Kidul ini ada forum yang kemudian memang konsen menggarap dalam 1 tahun ini terhadap pengembangan dan juga pada akhirnya kemajuan olahraga tradisional dalam namanya Portina. Nah, artinya apa? Portina ya, Persatuan Olahraga Tradisional. Dan kebetulan beliau ini yang menjadi ketua Portina Gunung Kidul. Ya, lagi cetok klub nih. Kami optimis gitu kan. Semakin jelas. Di trontong-trontongnya juga semakin jelas apa yang menjadi Arep sido wawancara apa langsung ACC wae programnya. Tanda tangan ACC. Program teman-teman pelaku komunitas olahraga tradisional akan semakin jelas tadi nanti arah ke depannya mau seperti apa. Sehingga kalau kami di KONI itu wilayah program kami memang secara kewilayahan kita di naungannya Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga. Besok secara spesifik kami ada di Dinas Pemuda Olahraga, Dinas baru ini. Nah, kalau kita bicara tentang olahraga tradisional, besok secara spesifik ini ada di sini, di Dinas Kebudayaan. Nah, kemudian bagaimana cara kemudian mengembangkan banyak prestasinya. Kebetulan juga di tingkat nasional itu ada event tahunan. Gunung Kidul kemarin ikut. Kalau di sini mungkin Gobak Sodor ya. Iya, Gobak Sodor. Tapi kalau di nasional itu bukan lagi Gobak Sodor. Itu apa? Tapi Liga Hadang. Liga Hadang. Liga Hadang. Nah, di Hadang gitu. Jadi kalau nama nasionalnya itu Hadang. Oh, Hadang. Kalau di sini mungkin Gobak Sodor. Gobak Sodor. Di lain tempat bahasa juga. Inggrisnya itu ngedang-dangi itu. Nah, ya mungkin seperti itulah. Ngedang. Dan tadi kalau kita kaitkan dengan apa yang diinginkan oleh beliau, sebenarnya ini menjadi sebuah potensi ketika kita bicara dengan daerah untuk mengembangkan pariwisata. Dan ini yang kemudian belum tergarap di daerah lain. Jadi kalau kita wisata, katakanlah di Bandung identik dengan Mang Ujo kan. Iya. Nah besok di Gunung Kidul identik dengan apa? Gobak Sodor atau sesok kegiatan-kegiatan lain ada jemparingan. Cocok gitu ya. Cocok. Ada turis bisa diajarin jak main bareng. Sangat bisa. Kayak outbound gitu-gitu ya. Itu menjadi bagian dari tadi bahasanya beliau paket wisata. Iya. Budaya kan. Keren. Sehingga pada akhirnya kalau kami di KONI, ini sesuatu yang kemudian pasti akan membantu kami yang ada di KONI secara olahraga tradisional. Ketika olahraga itu bisa menjadi sebuah bagian budaya, kebiasaan, maka kemudian masyarakatnya kan akan terbentuk jiwa untuk mengolah raga, mengolah rasa, dan mengolah sosial, sehingga ketika diarahkan prestasi akan semakin mudah. Itu mungkin hal yang kemudian kita harapkan pada akhirnya ada sebuah sinergi antara KONI dengan olahraga tradisional untuk membentuk kebiasaan perilaku pola hidup secara sehat dalam melalui bidang olahraga. Itu mungkin tupoksi yang kemudian bisa kami tangkap dari harapan besar terkait dengan diskusi di hari ini. Olahraga tradisional. Jadi kita tidak menyangka bahwa ternyata Gobak Sodor itu ternyata dilombakan secara nasional dengan nama Liga Hadang. Liga Hadang. Aduh lah. Keren ya Mas ya. Inilah apa namanya? Kebudayaan Gunung Kidul itu ini loh fungsinya sangat
sangat terasanya di sini memberikan informasinya. Iya. Pemirsa YouTube channel Kebudayaan Gunung Kidul yang tadinya belum tahu ternyata tambah wawasan sekarang ya. Walah. Terangannya. Boleh lah nek ngono aku ya tak nekuni gobak lah, sodor ndak itulah. ngopo. Ini sangat luar biasanya. Tidak hanya gobak sodor Mbak Sari, ya? Jemparingan pun juga sudah menjadi bagian dari olahraga prestasi. Oh gitu ya. Gitu, di Porda ya Pak. Sudah ada. Sudah muncul jemparingan yang khas dari olahraganya masyarakat Keraton Ngayogyakarta. Oke, lah ini sekalian mumpung ada dari teman-teman yang dari Jemparingan akan kita tanyakan. Nah, Mbak Sari, di sampingmu kan sekalian ada. kita tanyakan. Sekalian ini kira-kira olahraga Mas, opo wae Mas, nopo mawon apa aja yang masih eksis di Gunung Kidul atau mungkin jenengan bisa kenalkan dari paguyuban nopo olahraga tradisional apa? Boleh dikenalkan dulu. Ini. Perkenalan dulu. Nama mungkin ya, nama. Punya nama teman? Oh enggak. Kamu terima kasih. Kok joleng. Nah, biar cair gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pandu Kusuma Hadi. Saya dari mewakili Paguyuban Jemparingan Jawi Gagrag Mataraman Dewondanu. Paguyuban ini sebenarnya berada di sekretariatnya ada di dalam Yudonegaran. Dalam Yudonegaran Jalan Ibu Ruswo sebelah alun-alun utara gitu. Lah itu. Cuman tahun berapa ya Pak? Kemarin Bayu Tanoyo itu tahun 2017 itu dari Dewondanu itu kan membuat sebuah paguyuban baru yang berdomisili di Gunung Kidul. Buka cabang gitu ya? Ya betul. Kalau bakmi itu buka cabang itu loh maksudnya itu loh. Lah yo untuk padangnya bakmi tuh Mbak. Lah iya tuh aku langsung kantor baru loh ngono itu untuk paguyubannya kan gitu. Paguyuban yang di Gunung Kidul itu namanya Bayu Tanoyo. Bayu Tanoyo. Alamatnya ada di Karanggumuk dekatnya Pak Parman ini. Gitu. Nah itu fungsinya untuk mewadahi olahraga tradisional yang berbentuk jemparingan di Gunung Kidul. Syukur nanti bisa merambah ke semua masyarakat gitu. Dan itu banyak anggotanya Mas? Banyak, lumayan banyak. Kalau sekarang sekitar ada 40-an. Buka anggota baru enggak ini? Ya buka-buka saja. Melu ayo. Ayo melu. Kalau pengen bergabung silahkan, nggak apa-apa datang saja ke Karang. Itu jemparingnya istimewanya apa? Jemparingnya itu di bawah nggak di bawah? Ini saya bawa. Ya coba ya. Nah, perbedaan jemparingan tradisi itu seperti ini Pak. Kalau yang modern itu kan semuanya serba mungkin impor ya barang-barangnya. Kalau ini mayoritas atau 95% itu bahan-bahannya dari lokal semua. Seperti ini bambu. Bahan bakunya ada di sekitar kita gitu ya Mas ya. Ada. Oh iya ini Mas Gadot. Ora kleru. Hati-hati nih. Aku menyebut pring ora kleru. Ya hati-hati tapi saya harus hati-hati kalau dengan jemparing. Kenapa? Ya, bisa memanah hatiku Mas Gadot. Biasa perempuan tuh kayak gitu Mas. Iya toh. Dari inilah salah satu contoh untuk olahraga tradisional yang berwujud jemparing ya Mas ya. Betul. Seperti ini jadi ini semua peralatannya ini dari tradisional semua. Diambil dari lingkungan alam sekitar kita ya. Alam sekitar kita. Oh gitu. Yo ono pring. Dan ini pengrajinnya juga Mas sendiri atau enggak, ada? Kalau pengrajinnya itu ada empunya. Oh. Jadi ada dari keraton sendiri untuk membuat jemparing. Jadi tidak sembarangan, Pak. Oh, jadi, gitu. Semuanya pakai petung istilahnya. Oh, berarti seperti keris dan itu ya? Nah, betul. Oh, oke. Berarti ora saben wong kuwi. Ya. Tapi harus. Terus itu yang diginingan apa jenenge Mas? Ada di panah. Ini kan jemparing itu ada beberapa bagian yang ini namanya cengkolak. Ya. Terus ini namanya sayap. Ini namanya cang. Ini namanya kendeng. Jadi yang talinya ini kendeng. Ya. Oh. Terus ini namanya pidaan. Nah, ini pidaan. Tadi apa? Cengkolak. Terus ini sayap. Ada sayapnya. Jangan iklan, jangan iklan ya. Maksudnya kan ada sayapnya yang jemparing iki. Terus untuk yang anak panah, anak panah ini kan kalau jenengan perhatikan ini dari bambu yang tanpa ros. Oh. Jadi jenengan perhatikan ini panjang segini tidak ada rosnya. Oh iya ya Mas, malah aku ratiten ya. Bener-bener tidak ada rosnya. Karena memang membuat sebuah panah itu memang sangat sulit karena bahannya memang langka kalau sekarang. Ini sekitar 70-an, 70 cm. Boleh saya pegang? Monggo.
Aduh, ini ada bulunya, ini bulu dari apa ini ya? Itu bulu angsa. Oh, bulu angsa ya. Jadi kalau kita bikin anak panah, ini tidak boleh sembarangan bulunya, engko jipuk nggone bulu apa kek kok. Ternyata semuanya ada hubungannya lho, Mbak. Berbeda. Biyen do nyanyi lho. Potong angsa, bebek. Potong bebek angsa, nah, angsa setelah angsanya dipotong, bulunya kan bisa digunakan untuk ini. Loh, iya ra? Ternyata ada hubungannya loh nyanyian tradisional karo olahraga tradisional. Iya. Oh iya gitu itu luar biasa. Saya lanjutkan ya untuk komponen selanjutnya ini untuk yang anak panah itu namanya bedor. Bedor. Bedor itu mata dari, panahnya. Ya, dari istilahnya apa ini baja. Ini dari baja, Mbak. Jadi itu tajam bener ya itu ya? Tajam bener. Ini bisa menembus besi. Besi wis sapa meneh hatiku kuwi mau to? Bisa menembus besi. Dream itu pernah dicoba jarak sekitar 15 meter bukan 15 cm. 15 meter itu bisa tembus. Bisa tembus. Ya. Terus ini gandar namanya. Gandar. Terus yang paling belakang ini nok atau nyenyep, kalau bahasa nasionalnya itu nok. Kalau istilah tradisionalnya itu nyenyep. Oh. Nyenyep. Sayap, terus ini kelir. Oh, kelir. Ini apa Mas? Aksen ini apa artinya? Ini angka, Mbak. Oh, jadi kelir itu fungsinya kan untuk identitas. Jadi misalkan saya identitasnya seperti ini, Mbak identitasnya seperti itulah. Ini setiap anak punya identitas masing-masing. Kalau Pak Agus, kalau pistol mungkin itu nomor seri mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Kilo ya, berarti itu ada nok ya. Oh, berarti. Dan ini kalau apa namanya? Kalau sedang melakukan jemparingan ini agemannya juga bebas atau ada pakemnya atau bagaimana? Betul, untuk melakukan jemparingan itu ada aturannya tersendiri. Jadi memang karena ini tradisional, semuanya harus serba tradisional. Seperti saya, misalkan ini saya bawa pakai iket. Kalau jenengan nanti tinggal belangkon nggih. Sebenarnya ini bukan belangkon tapi iket. Ini iket yang saya buat seperti belangkon. Jadi ini satu lembar itu saya buat seperti ini. Lah, biasanya kalau teman-teman memanah itu menggunakan iket seperti ini, terus pakaian tradisional, jangkep, jarik, dan lain sebagainya. Ada yang pakai kadang pakai keris, duung itu, dan ya pokoknya jangkep lah, jangkep seperti pakaian Jawa. Kalau di sini mungkin dipopulerkan di kamis pahing ya. Kamis pahing. Nah, kamis pahing itu digunakan untuk teman-teman dari Bayu Tanoyo ini atau Dewan Danu untuk memanah secara bersama-sama. Oh iya, berarti kalau ada sobat media atau sobat YouTube, sobat budaya di media YouTube apa Kebudayaan Gunung Kidul ini pengen belajar boleh ya Mas itu Mas? Boleh, sangat terbuka. Silakan langsung ke sekretariat di Karangrecek ya, Karangrecek. Karanggumu. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih. Ini salah satu yang dijelaskan meskipun banyak olahraga tradisional ini kita ambil salah satu contoh dulu ya Mbak Sari ya, yaitu jemparingan. Nanti yang lain nanti akan menyusul karena apa? Ada Pak Agus Mantara, tenang aja nanti. Pak Agus Mantara cuma siap-siap gitu aja. Oke, terima kasih. Tangan urek-urek selesai. Terima kasih sekali ya Mas atas penjelasannya. Saya ingat tadi ini Mas. Nok. Ya. Nok. Nok, rene nok. Gawe wedang nok. Lagi karo aku cepet paham. Iya. Kemudian kita boleh tanya lagi ya Mas ya. Ke Pak Parman. Ke Pak Parman ini tentang apa ya? Kendala apa Pak? Kendalanya apa Pak dalam mempopulerkan olahraga tradisional khususnya jemparing ini ya? Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus Mantara, Pak Sekdin Budayaan yang saya hormati, Mas Bung Heri, Mas Pandu, Mas Gatot dan Mbak Indah yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pengembangan olahraga tradisional itu kendala yang dihadapi itu adalah kurangnya sarana prasarana di Gunung Kidul itu masih sangat sedikit. Apalagi tadi disampaikan Mas Pandu untuk pembuatan panah jemparing itu kan oleh empu yang jumlahnya juga tidak banyak, yang terbatas jumlahnya, sehingga ketika teman-teman pemanah itu mau mendapatkan alat itu juga harus antri pesen gitu. Gitu. Kemudian untuk pengembangannya juga mungkin sosialisasi juga kurang gitu. Jadi perlu adanya sosialisasi, workshop. 2 tahun yang lalu mungkin Dinas Kebudayaan juga pernah mengadakan
workshop dengan Bayu Tanoyo ini, untuk kegiatan workshop Jembaringan yang menghadirkan teman-teman pemuda di Gunung Kidul kemarin sudah. Teman itu hanya berlangsung sekali. Sebenarnya harapannya kita bisa melaksanakan itu setiap tahun dengan peserta yang berbeda sehingga masyarakat lebih mengenal dengan adanya Jembaringan itu. Mungkin itu kendala yang. Oh ya, ini berarti kendalanya itu mungkin sarana prasarana dibutuhkan. Jadi apa namanya, biar masyarakat itu lebih tahu. Iya. Sing sudah tahu akan lebih memahami, ya, sing ngurung ngerti iso dadi ngerti. Kalau begitu solusinya ada ini Mas, ada di Pak Agus Mantara ini. Kayaknya ini ya. Gongnya ini ya. Gongnya ini karena tadi dari KONI sangat mendukung. Pak Wakil Pak Wakil pasti sekali. Kemudian sudah pasrah biuk. Bung gitu kan. Heri ya sudah apa yang disampaikan benar-benar juga mendukung permainan olahraga tradisional. Kendalanya wis disampaikan. Ini gongnya. Lah iki sing akan membuat kita, aku yakin ces nek iki. Pak Agus Mantara. Apa saja program dari Dinas Kebudayaan terkait dengan olahraga tradisional ini? Apakah sudah ada atau baru mau ditulis atau bagaimana? Mohon penjelasannya, begitu ya. Biar jelas kelihatan semuanya. wajah saya. Iya. Bener dikira dubbing. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Ini menjadi satu kebiasaan kita, orang budaya ngomong diawali dengan salam budaya, Mas Gatot. Terima kasih Bung Heri, Mas Parman, Mas Pandu, Mas Gatot dan Mbak Sari, Mbak Indah Kartika Sari, panjang namanya. Terima kasih Pak, ya saya suka yang seperti itu. Ya, tadi sudah diamanahkan oleh Pak Wabub bahwa saya secara teknis nanti akan mengatur tentang bagaimana olahraga tradisional ini bisa dikembangkan di Gunung Kidul. Dan secara keorganisasian kebetulan saya diamanai oleh teman-teman ini menjadi ketua Persatuan Olahraga Tradisional atau Portina. Jadi Portina ini KONI-nya olahraga tradisional. Jadi dan kami tidak bisa pisah dengan KONI. Jadi karena ada beberapa cabang olahraga itu yang memang mirip, bahwa olahraga prestasi itu embrionya dari olahraga tradisional. Misalnya panahan itu dulu embrio dari Jembaringan. Kemudian sepak bola api, ini ada sepak bola atau soccer. Kemudian ada kasti malah masuk di olahraga prestasi. Jadi ada yang diadop langsung, ada yang memang disesuaikan dengan kepentingan prestasi. Jadi olahraga tradisional ini sangat erat kaitannya dengan olahraga prestasi. Kemudian terkait dengan pengembangan olahraga tradisional di Gunung Kidul. Jadi kebetulan kami ini melihat bahwa potensi olahraga tradisional di Gunung Kidul luar biasa. Dari ini masalah di dalam nomenklatur ini kan ada yang satu permainan tradisional, yang satunya adalah olahraga tradisional. Biasanya yang olahraga ini berakhir dengan skor, kalah menang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang permainan itu ya berakhir dengan bahagia dan sedih gitu aja. Misalnya deli-delian itu permainan tradisional itu. Nggih Pak Anu niku jago-jagonan. Permainan tradisional banget itu ya. Ya, itu permainan tradisional. Tapi kalau olahraga tradisional biasanya berakhir dengan kalah dan menang. Ini seperti itulah. Kaitannya dengan olahraga tradisional yang ada di Gunung Kidul, kami sudah pernah diskusi. Kemudian Bung Heri ini juga menjadi bagian dari Portina. Kami tetap menjadi satu bagian secara individu ini menjadi bagian dari Portina, masuk di organisasi ini. Saya selalu diskusi bagaimana ketika daerah lain ini ada potensi olahraga tradisional yang menjadi objek wisata, kenapa Gunung Kidul tidak? Padahal potensinya luar biasa. Jadi ketika ada tamu seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi, di sini kemudian dijak delik-delian itu seneng mungkin. Turu lali guling kancane. Delik-delian kayak delik ramule. Taman budaya ini kan menjadi salah satu solusi yang mungkin nanti akan memberikan ruang kepada olahraga peminat atau mungkin pandemen olahraga tradisional. Tahun 2019 kami sudah membuat desain bimbingan teknis
untuk mensosialisasikan seperti yang disampaikan Mas Parman. Kesulitannya adalah olahraga tradisional ini masih sekedar menjadi warisan yang dimainkan secara mandiri oleh masyarakat. Sementara eventnya ini belum. Nah, pada saat itu kami mulai dengan menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi. Beberapa perwakilan di sana, ada guru, ada murid, ada macam-macam. Dan sudah bergabung dengan Bayu Tanoyo yang saat itu menjadi penyelenggara. Dan senang mereka, banyak peserta, ternyata penggemarnya juga banyak sekali. 2020 sebenarnya kami sudah menganggarkan 1 miliar, tidak sedikit, 1 miliar untuk Jemparingan Ageng. Di konsep Jemparingan Ageng itu adalah bagaimana Jemparingan Ageng itu menjadi salah satu destinasi wisata Gunung Kidul terkait dengan olahraga tradisional. Konsep kami dulu itu di alun-alun itu, kami sudah siapkan kuda atau jaran, kemudian kami siapkan berbagai macam piranti, bawakan gawe geger geden Jemparingan neng Gunung Kidul itu. Dan niat saya udah gitu. Tapi ternyata sedih ketika geger gedennya berubah. Jadi geger gedennya jadi ini geger gedennya jadi nyebut geden. Nah ini, jadi corona yang datang. Jadi kalau corona itu bisa berwujud misalnya seperti cangkir, pasti dijemparingi oleh teman-teman ini. Habis. Tapi karena tidak kelihatan ya bagaimana lagi. Akhirnya dana yang sebegitu besar ini kami redesain, kami rubah menjadi kegiatan untuk bagaimana mempercepat kita partisipasi, mempercepat corona ini hilang dari bumi ini. Dan mohon maaf ini Mas Parman, Mas Pandu, jadi kami belum bisa jadi memfasilitasi penjenengan dan teman-teman karena betul-betul ini menjadi masalah bersama. Dan akhirnya 2021 kami mencoba rimbi-rimbi ini Mbak Sari, rimbi-rimbi dengan konsep bagaimana kita mengenalkan olahraga tradisional melalui YouTube ini kepada masyarakat. Karena sebagian masyarakat juga belum ngerti olahraga tradisional seperti apa. Lah kemarin seperti yang disampaikan oleh Bung Heri, kita udah ikut Liga Nasional, Liga Hadang tadi. Dan karena pada saat itu masih di masa pandemi, kalau Anda tahu lombanya di mana Anda ngeri. Jadi kami Liga Hadang itu di hallnya hotel. Jadi hotel itu yang biasanya untuk pertemuan itu, meeting room itu, iya, itu kursi dihilangkan semua. Kemudian kami main hadang atau gobak sodor itu di situ, pakai karpet, bawahnya karpet, luar biasa. Dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi ini Liga Nasional, karena Liga Nasional. Jadi orang tidak mengira bahwa olahraga tradisional bisa bergengsi. Jadi ini luar biasa. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita syukuri bahwa kita punya potensi besar. Dan tahun ini Mas Parman kalau tidak ada aral, kita mau beli tanah lagi di Taman Budaya itu yang masih sekitar ya cukuplah kalau untuk Jemparingan. Nanti kapan-kapan bisa dilihat, mungkin nanti bisa area latihan tidak di dalam itu. Kalau di dalam itu ya jalannya perlu dibangun dulu itu nanti. Yeah. Nanti mungkin bisa di Taman Budaya. Nanti ada tanah yang cukup, ada ya kalau mungkin jarak 50 meter atau berapa. Nanti bisa dilihat. Barangkali nanti bisa dikembangkan di sana. Ini mungkin satu peluang yang menyejukkan untuk teman-teman Jemparingan. Biar apa dikenal, karena konsep Taman Budaya ini adalah konsep sebagai destinasi wisata budaya, destinasi baru di Gunung Kidul yang nanti akan harapannya bisa memberikan semuanya dampak kepada termasuk olahraga tradisional. Gitu Mas Gatot. Jadi tahun ini kami baru pada tahap sosialisasi melalui kanal YouTube untuk olahraga tradisional. Ini seperti itu. Iya, Mas Parman. Meskipun tadi Liga Hadang atau Gobak Sodor itu dilaksanakan di hotel kemarin nasional, jenengan rasa pengen kok kayak Jemparingan yo neng hotel, yo untuk barang-barang kok malah. Iya lah kan soalnya kan harus luas toh, 15 meter we dream des tembus. Lo iya lobby hotel ki sepira ta. Iya ini jadi penjelasan dari Pak Agus Mantara ini. Wisatawan besok itu tindak ke Gunung Kidul tidak hanya buang sampah, tidak hanya buang kencing gitu ya Pak, tapi juga berkontribusi yang lebih nginepnya di sini, dahar kulinernya di sini, kerajinan di sini, olahraga tradisional di sini. Jadi
komplit, jadi paket komplit untuk karena kita yakin Mbak, apalagi ke wisatawan yang Gunung Kidul, terutama wisatawan dari mancanegara luar negeri, kalau disuguhi seperti itu pasti dan pasti suka dia, tertarik. Suka sekali. Yang penting mereka diajak. Jadi selama ini kan konsepnya itu hanya wisatawan itu disuruh nonton. Konsep kita besok, wisatawan kita ajak kolaborasi, ya diajak jemparing, diajak joget, diajak nembang. Ya ini menjadi suka nanti. Ada satu memori dari mereka ketika di gunung itu loh ternyata aku bisa ini, bisa itu. Ini menjadi satu. Terus nanti akan mengajak temannya. Nah, inilah sebenarnya metode promosi yang akan coba kita jalankan melalui itu. Paling ora sesuk nek Liga Dang Gubak Sodor, wih karo wong luar negeri. Aku harap ngemseni yo. Inilah peserta Gubak Sodor dari mana? Ini dari Malaysia. Iya, kemudian Upin sik teko. Kemudian dari turis yang hitam semuanya. Negro. Utuh. Taliban. Kok Taliban? Taliban ki ireng nek tali rapiah iso kuning, iso putih, iso kan gitu. Ya maklum ya, Jan maklum. Kamu itu. Ini terdampak Covid sekali jadinya Pak Mantara. Jadi seperti ini saya itu kalau terdampak. Gamblang sekali sudah dijelaskan, mungkin sedikit saja tambahan kemudian dari program seperti ini harapannya bagaimana Pak? Harapannya dari teman-teman Jembaringan. Dari teman-teman kedepannya harapannya gimana? Olahraga tradisional. Harapan untuk masyarakat. Silakan ini disampaikan melalui channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Harapannya gimana? Terima kasih. Untuk harapan kedepannya yang pasti Jembaringan tradisional ini nanti akan membudaya. Istilahnya bukan hanya menyebar kemana-mana tapi membudaya. Kalau sudah membudaya itu nanti sudah sampai ke sini, Mbak. Jadi istilahnya membudaya itu kan sudah sampai ke hati nurani. Tertanam dalam hati. Tertanam. Jadi, untuk hal-hal yang kita lakukan sendiri pun memang karena kita punya prinsip. Jadi kalau kamu pengen melihat orang lain berubah, maka rubahlah dirimu sendiri. Nah makanya olahraga ini kita tekuni walaupun hanya sekedar dengan teman, dengan sekeluarga. Ya kita tekuni, nanti orang lain nanti akan juga akan ikut sendiri seperti itu. Ya itu harapannya bahwa masyarakat nanti paling tidak ini memasyarakatkan Jembaringan kepada masyarakat gitu ya Mas? Iya betul sekali Mas Gatot. Terima kasih, mungkin sudah jelas sekali dan mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup Pak? Sedikit saja? Iya silakan. Soalnya kayaknya tadi ada bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga gitu ya. Silakan. Ini kan mumpung karena kemudian juga saya yakin pasca ini kemudian ada sebuah kebijakan yang bisa dilakukan untuk kepentingan olahraga secara menurut di Kabupaten Gunung Kidul. Maka kemudian ketika kita ingin mengembangkan olahraga, apalagi olahraga prestasi kan mahal. Kemudian kita selaskan dengan kemampuan daerah, juga tidak mungkin semua olahraga itu pada akhirnya bisa dibiayai secara penuh. Maka kemudian ada sebuah prioritas olahraga-olahraga yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Nah, KONI tentunya tak mungkin itu karena tugas utamanya membantu pemerintah daerah. Tapi kemudian saya mempunyai sebuah keyakinan ketika kemudian olahraga prestasi ini bisa dikolaborasikan dengan olahraga tradisional. Di situ kemudian ada forum yang namanya Portina. Di kami yang sama-sama juga ada menjadi bagiannya di wilayah Portina dan juga menjadi bagian wilayahnya Dinas Kebudayaan, itu ada beberapa cabur yang memang sama objeknya. Ada silat, ada juga kemudian jemparingan tadi, panahan itu, dan itu ketika kemudian dikelola betul akan menjadi sebuah bagian dari olahraga yang memang potensi betul. Sehingga kalau sekarang di Kemenpora itu ada sistem namanya program DEBON, desain besar olahraga nasional, di tiap-tiap daerah itu lebih spesifik untuk membina olahraga yang memang potensi, maka ini bisa menjadi satu usulan di Gunung Kidul. Dan apalagi ketika bisa pendanaan, dana keistimewaan pada akhirnya bisa masuk ke olahraga. Inilah harapan kami selaku pelaku olahraga, dan mumpung ini ada Pak Sekdin, sehingga pada akhirnya kebijakan itu bisa menyeluruh dan bisa disahkan oleh teman-teman pelaku olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, ya yo kula nyuwun keplokipun. Nah, tadi kita welcome, kita jelas sekali Mbak Sari. Iya, betul Mas Gatot. Dari obrolan-obrolan ini bahwa akan sangat memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Yang selalu setia di channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Betul, dan semoga sobat budaya semuanya yang tadinya urung iki opo to olahraga tradisional sekarang semakin paham dan tertarik untuk
untuk ikut bergabung di olahraga tradisional ini yang ya Mas ternyata Gatot, ya? menjadikan embrio olahraga-olahraga yang tingkat nasional, iya. bahkan dunia. Betul, Oke, betul. terima kasih kita ucapkan pada narasumber kita pada sore hari ini ya Mbak Sari. Terima kasih Mas Pandu matur nuwun. Mas Pandu, Pak Parman. Pak Parman matur nuwun, Bung Heri terima kasih juga. Pak Agus Mantara terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ya. Sorry mohon maaf kalau banyak salah kata kami. Ngobrolnya kita celaka-celekit mohon maaf ya. Kadang keladuk ya Mas Gatot ya. Tapi semuanya agar suasana kita semakin fresh saja. Ya, dengan situasi gitu seperti ini jangan membuat kita nanti turun imun kita ya. Iya, oke. Terima kasih yang sudah mengikuti obrolan kita siang hari ini. Kita akan akhiri ya Mbak Sari. Betul Mas Gatot. Banyak kekurangan, mohon maaf. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Jangan pernah tinggalkan channel Kebudayaan Gunung Kidul. Saya Gatot Sujarno. Saya Indah Kartika Sari. Kita undur diri, mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku.